sadar kenggalih legawa sieng mitra kengalit samya memuji sugeng tindak paduka Ancen bener nduk. Sak menika yuswa pinten, Pak? 78, 78. 78 tapi masih ganteng. Wah iya. Inggih, assalamualaikum, salam rahayu, sedulur semua. Saya cukup lama tidak membuat konten, karena kesibukan dan memang pentas-pentas sudah terselenggara di mana-mana. Tetapi beberapa waktu ini dicampur basa Jawa, basa Indonesia aja. Saya sebetulnya menunggu seorang yang kita kenal bersama, sesepuh, pujangga, dan saya bisa bilang kedung gitu. Kawruh dan perjalanan beliau ini adalah kedung ilmu yang luar biasa. Kedung srengenge. Nah, Pak Sudarko Prawiroyudo. Kalau panjenengan semua mengenal beliau, barangkali beliau sering muncul di TVRI membawakan acara Cempala menapa Cempolo, Pak? Ya, Cempala. Cempala. Yeah. Kalau ada pagelaran-pagelaran besar di Jakarta, Pak Darko sering ngagem kejawen dan kemudian pidato atau palaran atau bersenandung yang suaranya mirip dengan Ki Rusman Gatotkaca nalika semanten, Pak. Nah, saya menunggu beliau, aku wis ora tau metu kok omah. Nah, lajeng pandemi isih abot iki, aku ora oleh karo anakku sing dokter. Aku oleh nampa tamu, seperti itu. Nah, sebetulnya banyak hal yang pengen saya sunaken pirsa ke beliau. Gitu ya, supaya apa? Karena selama ini Pak Darko yang cenderung mengorek orang lain. Nah, Pak Darko sendiri jarang sekali kita eksplor untuk paring pangandika. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Saya sowan ke Semarang. Nah, kalau saya beri pengantar sedikit, Pak Darko ini bisa dibilang sekarang Resi Curigonoto. Ngoten ya, Pak. Resi Curigonoto, zaman Kokrosononya beliau di Klaten, tepatnya di sebuah desa kecamatan Karangnongko, Puluwatu, Pak. Puluwatu itu enggak jauh dari Randulanang. Walah, gitu, desa. Nah, kemudian Baladewonya beliau lebih banyak di Senayan dan di Anggrek Neli Murni. Ya, kok yo ngerti ya, Karena saya dulu, Pak, kos pertama saya itu, Pak, zaman kerja itu nggih di Anggrek Neli Murni. Oh, tahun piro ya, Mas? Itu 94, Desember 94, Pak. Saya di Anggrek Neli Murni 7, Rabi 98, ngontrak di Kemanggisan, Pak. Kemanggisan Hilir 10. Nah, terus kemudian sekarang lenggah di Semarang sebagai Resi Curigonoto. Resi Baladewa itu suaranya menggelegar, ngaten Pak Nggih. Gitu, kalau paring pangandika semua terhipnotis. Dan Resi Curigonoto itu memiliki usia yang sangat panjang. Amin. Amin karo sebelah. Aduh. Sak menika yuswa pinten, Pak? 78, 78. 78 tapi masih ganteng. Wah iya.
Ini ngobrol santai, tapi saya rasa sih sesantai apapun kalau sama Pak Darko pasti akan banyak value yang kita dapat. Ya, ya. Yeah. Pak, saya mulai bertanya dari sisi pribadi Pak Darko dulu, Pak. Pak Darko menika mengawali karya gitulah Pak J. Itu sejak zaman sekolah, Pak. Karya apa sing panjenengan kersake? Katakanlah karir politik. Oh, ya, ya. Ngeten, Pak. Ya kalau di organisasi Inggih. kita anggap aja organisasi biasa gitu ya. Nggih. Ya semenjak SMP saya itu sudah seneng gitu ya berorganisasi. SMP ini pun SMP, saya SMP itu di Boyolali. Loh, kok jauh dari rumah? Inggih, jadi wong bapak itu kan pegawai negeri ya. Oh nggih. Pegadaian. Oh nggih. Panjenengan tahu. Nggih. Berpindah-pindah. Oh nggih. Orang pegadaian itu kan setiap 3-4 tahun pindah. Sama dengan saya sekarang. Oh iya. Orang keuangan kan biasanya pindah-pindah. Lah saya itu derek aja kemana-mana. Umpamanya dulu pertama kali di Jatinom umpamanya. Nggih. Ya, di Jatinom bapak pindah ke Karanganyar. Cedak ngene mantep kono. Nggih. Ya. Setelah itu bapak ya terus sekolah. Bapak ya terus pindah di Karangpadan, tapi neneng kono saya mandek. Artinya magrok di situ aja saya di Karanganyar. Sampai lulus tahun 57, 58. Lulus SD? SD, SR dulu namanya. SR. Jadi SR1 di Karanganyar itu saya tempat sekolah saya di situ. Dari sana bapak pindah ke tempat lain, lalu saya di Semarang pada waktu itu 58, terus tahun 61 saya pindah Boyolali. Di Boyolali itu di sekolah itu. SMP ya, sedangkan ya keluyar-keluyur. Di sana itu ada organisasi namanya Putra Merapi. Wih, ini. Ya, isinya ya cah bedigas-bedigis seperti saya. Oh, SMP tapi sudah. Iya, ya, tulanan. Iya. Wayang pasti seneng. Wong saya itu keluarga wayang. Oh, ngaten. Iya. Artinya bapak saya, ibu saya itu karena kultur ya panjenengan pasti tahu. Yo wayang, wayang idolanya itu pasti wayang. Yang diidolakan tokoh wayang, yang diomongin wayang, kalau memberi nasihat sing diembo nggih wayang. Wayang. Cara Jawane ya cara Jawa wayang. Hiburannya juga wayang. Wayang. Oh ngenenge gur niku. Kalau tahun-tahun itu sinten Pak dalangnya Pak? Lali saya ketika masih SD. Mergo kepala sekolah saya sendiri itu dalang Pak Sastro jenenge. Oh, turto waktu itu belum ada media rekam yang buatan wonten. Harus nonton aja Pak. Nonton aja ora senenge ora ira. Nah, itu mulai ada media rekam kan tahun 70-an awal. Wampun ten mriki. Punten mriki. Pada waktu itu enggak ada. Kalau eneng wayangan dingen-ngen wis ombet Pak Lurah konar wayangan mergo tetakan anake. Utawa ini sing arep rabin pun dingen-ngen niku pun dingen-ngen itu sebulan sebelumnya pun dingen-ngen. Wow, suasana wayang itu kuat sekali. 50-an, 60-an. Iya. Suasana wayang itu kuat sekali. Itu yang sekarang hilang gitu. Itu yang mau tak gadokke aja. Kuat. Wong wayangan niku wis dirubuk wong dalang niku wis tokoh luar biasa. Tokoh luar biasa. Lah wong sing diomongke wayang. Nek aku nakal disenani kaya Petro. Sengguni. Sengguni. Ampun meneng mawon nek pun ngoten niku anggere dunekke wayange pun ngoten. Suasana wayang itu tebal sekali. Sejak saya lahir sampai SD sampai SMP gitu ya, suasana wayang itu luar biasa. Nilai-nilainya gampang sekali tertanam. Ya, mesti masuk. Karena sebendina omongnya cara Jawa dengan cara wayang, sing dirembuk wayang, dan yang diidolakan itu adalah wayang. Jadi suasana wayang itu luar biasa. Muncullah orang seperti saya ini.
Mungkin kayak Mas Mul. Saya juga nggih, Pak. Waktu itu masih Iya, masih komanan, masih kediman. iya, karena kita itu dibesarkan. Nggih. Dibesarkan oleh wayang. Sadar atau tidak sadar, seneng apa ora seneng gitu ya, ngerti apa ora ngerti, ternyata kita itu dibesarkan oleh wayang. Dibesarkan oleh wayang. Mboten agama, wayang. Luar biasa. Wonten Boyolali, Karanganyar, Nggih, sejak di Karanganyar, Boyolali, Semarang juga. Semarang. Oh, Semarang. Semarang di SMP, perguruan tinggi saya di Semarang. Pada waktu itu saya sekolah di Atmajaya tahun 64. Kuliahnya, Kuliah SMA ini pun wonten pundi? Boyolali. SMP, SMA Boyolali. Boyolali. Sudah keluyar-keluyur, Oh, nggih. sudah berorganisasi. Berorganisasi. Oh, Berorganisasi zaman kaya dhisik. zaman dulu kala. Nggih. Mentes-mentes Pak Anjir. Bocah-bocahan itu. Ya sebenarnya saya tidak tahu juga. Nggih. Tapi yang pasti nek kita kumpul itu amat apa namanya? Peduli, ngoten niku Nggih. tinggi. Tinggi sekali peduli itu. Lajeng Saya tidak tahu ki wayang apa ora, tapi itu tukul dari wayang itu peduli itu tinggi sekali. Sama kawan, sama kawan, solidaritas, solidaritas, kebersamaan, kepedulian, unggah-ungguh. Wah, tinggi sekali. Dan saya beruntung. Karena saya mengalami seperti itu. Saya beruntung. Kira-kira begitu. Itu masa kanak-kanak gitu, nggih. Nggih. Wes nek jalaman cilikanku betul-betul masih bocah gitu ya. Aku nek nonton wayang digendong sama si mbok saya. Nah, ora ketang ning kono ya terus turu. Nek dijak mulih nesu. Tapi kan siang nggih wonten waktu itu, Pak. Wayangan nggih. siang ada. Wonten. Oh, siang nonton, malam masih nonton lagi. Malah pada waktu itu nek bengi arang. Nah, anak kecil nontonnya siang hari. Siang hari. Ah, gitu. Ah, itu. Ora ketang ya gur ngrungokke apa ngono. Nek Nggih. guyu ya melok guyu ora ketang ora ngerti sing diguyu Iya. apa. Wong si bayi kok. Raketang terus jajan welut tuku glali ya. Ngoten to, Pak. Belum ada. Dereng Wonten, wonten. Ah. Ning aku ra ndek duwe. Wonten. Glali Om, kacang. Ayahandanya Kalau kepala pegadaian kok. iya ketika di Karanganyar belum kepala pegadaian dan putrane bapak itu kan wolu, bapak Sibu. Wah, nggo ngopeni anake. Bapak nomor pinten, Pak? 6. Wih, nah, mangke kembali ke keluarga. Nah, lajeng kuliahnya di Atmajaya. Atmajaya, Semarang sih. Jurusannya apa dulu, Pak? Ekonomi perusahaan. Wih. Iya. Wih. Nih, gur kuliah ngene ya. Masa mlebu kuliah organisasi. Waduh, GMNI. sanes. Napa, Pak? Dulu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Oh, Republik Indonesia, Perhimpunan. PMKRI saya. PMKRI. Ya ngono kuwi. Nglumpukke Oh. bocah. Tapi kan tahun-tahun itu terjadi pergolakan Oh iya. politik yang luar biasa. Sebelum 65. Kan tahun-tahun mulai kuliah 64, Pak Anji. 64. Masuk Nah. ning gone PMKRI. Wah, enenge demo ning Jalan Pemuda. Oh. Gentenan nek demo. Gitu ya. Oh, dan waktu itu memang Mungsuhan kekuatan karo mahasiswa kontok. itu Wah, signifikan sekali, Pak Oh, Anji. iya. Signifikan sekali. militan bocah ini, Militan. militan. Ning yo sinaune yo terus kacau. Sinau neneng dalan itu. Ning dalan. Berarti dari zaman mahasiswa sudah ikut pergolakan-pergolakan yang Ya, terjadi. saya ikut kami dulu ke Satuan Aksi Mahasiswa. Aksi mahasiswa. Oh iya, ya ngono kuwi Tahun gaene 66. demo, tahun 66. 6. Nek 64 yo Berarti dimulio. Pokoknya kalau sebelum demo kan 65 itu demo lain. nggih, 66 demo kami. demo Kami. 66 pun mungsuhan terus kan. Oh. Dengan dulu saudara-saudara kita yang dari CGMI, Oh. konsentrasi sing ndane Underbone-nya underbane PKI. PKI. Nggih. Oh, udah Monggo langsung. dulurku ki Ya, Dengkat kalau apa? zaman dulu kan yes, yang di dekat-dekat kita ya Hai, ya nggih toh, Pak. Nggih. Artinya bisa jadi yang di dekat kita
itu berseberangan dengan kita Nggih. zaman dulu. Nggih, karena nggih anu toh Pak, pilihan toh Pak waktu itu.